لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللهم اجرنا من النار 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 السمين اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك السلام وعين ربنا بالسلام وتدخلنا جنات السلام تبارك ربنا وتعالى يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الجامع رحمه الله من الله تعالى ونعمه صل على سيدنا محمد وسلم سنة القديم الجامع رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. على خليفة أول الإسلام أبو بكر الصديق. صل على سيدنا محمد. سنة راتب
الجامع رحمه الله. الإسلام وفرض علينا في الإسلام وأنزلنا في القرآن أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Sadaqallahul Adzim. Yang saya hormati dan Allah muliakan, kita alhamdulillah datang ke Muslim dan Morocco dan kunjungan terawih serta jajarannya PRT juga, Bapak Wakil, Pak Roy juga, Bapak Ustaz Sobat, dan ada lagi yang lainnya yang satu paket itu dari Pak Lurah kita, Bapak Haji Hasan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat-nikmat Islam, sehat afiat, jasmani dan rohani. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam terakhir ke-6 ya, ke-6 puasanya ke-5, hanya ke-6 hari bisa kita lakukan dan kita kerjakan dengan sehat afiat. Alhamdulillah. Dunianya ada di kita itu perfect ya. Di kita itu masih itu. Malam pertama, kedua, ketiga, keempat, ketiga, 10 dirinci itu. Pahalanya banyak banget. Ya kita berarti jangan sampai jebol. Apalagi nanti ada malam Lailatul Qadar, satu malam dalam satu bulan. Subhanallah. Dengan usaha itu satu malam yang setahun ada di bulan Ramadan, malam keberapa nggak tahu, lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Rere itu aja 8 tahun 7 sekian ya Pak. Masya Allah, haji itu 8 tahun itu adalah harga satu 1000 bulan itu adalah 80 tahun 7 sekian. Ya kita usah itu coba tidak banyak sangat pahalanya. Ini malam barokah ya, malam Jumat, malam Idul Ayam, gabung dengan puasa Ramadan disebut bulan agung, bulan suci. Semoga saja kita kumpul di musola ini dan maka sholatul isya langsung tarawihnya dapatkan ridho rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak panjang lebar waktu, hanya saja sedikit sambung yang kemarin belum dibaca, sedikit aja. Besok ini farhatan, ya, ini banyak digemborkan nih. Dua, besok ini farhatan. Setelah kita gemborkan bahwa puasa adalah lipat gandakan dan kebaikannya, itu jadi ibadah, ya, itu jadi ibadah. Ramadan memberikan makan kepada yang lapar, itu menunjukkan surga. Dan kita akan berbuka puasa kepada tetangga kita, itu sama dengan yang berpuasa pahala tanpa diulang sedikit pun. Itu banyak dari pahalanya. Yang ujungnya itu kemarin ketinggalan, liswa ini farhatani, bagi yang puasa 2 keberuntungan, keindahan, kenikmatan. Kalau kita mau jelang buka ya, insyaallah jangan rakus kayak ya. Kata Rasul yang rakus walaupun halal. Aduh, kemana-mana minum dah, segelas mah.
puncak saturing tambah kolot kopi ngatong geus sama geuning hese tak beuteung nganggep dari berbuat awet. Tek pagri mah hese tak beuteung berat banget tambah ngalor kalau dua mata udah. Geus alasan hormatullah karena kebu salat teh. Sholat dia. Enggak apa-apa yang penting sholat daripada enggak sholat. Tapi fadilahnya adalah awal waktu apalagi bulan suci Ramadan. Sunnah dibalas tahun ya peraya. Nah, ada pausa di sononya. Yang perlu diawas 70 kali lipat sholat tapi di luar Ramadan, Masya Allah. Makanya ada keuntungan Pak yang puasa mah dalam berjam puasa biasa-biasa aja. Biasa-biasanya dong kenyang perutnya nggak harus apa udah nggak apa. Tapi dan puasa, Masya Allah, lihat ini itu mana dulu nih ada nih. Ya, dua keuntungan, kebahagiaan, nikmat banget gitu. Nah kemudian yang kedua, Masya Allah. Farhun ini dari Pak Yopi bergembira ketika pertemuan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena penuh pahalanya, ya, pahala tarawih, pahala sedekah, pahala macam-macam, ya. Nah karena ini ya saya dulu ini Pak, ibu ada apa di rumah bawa ke sini? Oh sedekah di apa bapak kita nih, Pak RW datang nih, rombongannya banyak nih, satu musyawarah. Ya, kami mah kasih apa-apa banget, nggak ada informasi soalnya, informasinya nggak ada. Kalau kontak-kontak atau bapak itu, sama ketemu surat, ayo Pak Ketua, siapin, Pak RW mau datang. Paling juga apa ya, teh manis, ya ada duit gitu ya. Insya Allah Pak, tanpa itu juga ya, setelah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini melengkapi fadilah kalau Ramadan dengan silaturahmi, tajidul umroh, tajidul zikr dan sebagainya. Karena itu mudah-mudahan kita dapat dari Allah, ya Allah, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, terutama juga kita nanti mendengarkan tausiah, pesan-pesan Pak kita. Nah tadi Pak kita ngimami kasihan banget. Aduh, nah Pak El kan gimana? Lagi sholat, sholat aku udah turun itunya tuh, ambilnya turun. Untung ini nggak mati ya? Iya nggak mati dia di depan. Iya kali dia. Alhamdulillah. Jadi cuma gerah doang. Yuk kita sama-sama dengarkan ya pesan dari Pak kita, bukan dengan macam-macam cara ya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan rahmat Allah. Amin. Dan terima kasih kepada Bapak kita, maka dipersilakan. Menyampaikan pesan moral biasa Bu, silaturahmi yang penting sih sebenarnya. Yang lainnya mah dianggap apa ya, biasa aja, aku diam tak bicara gitu. Yang penting warga RT 5 jangan sampai ada dusta di antara kita. Iya kan? Itu mah pertama ya diberi materi kan sebenarnya mah. Di camat, di lurah, di kapolsek. Makanya 2 tahun kemarin kan libur tuh Bu, nggak ada terawih keliling dah. Cuman masjid doang saya buat tuh yang gede-gede. Musola saya tinggalin, bukan gak ingat, jujur demi Allah. Sebenarnya ingat saya. Tapi kangen, intinya kangen aja, kangen ibadah sama-sama di sini sama Pak Ustadz Husain nih. Sama Pak RT, ini RT-nya baru nih. Namanya Sunarto, panggilannya Ipong, bingung saya. Oke, tapi nggak apa-apa, yang penting tulus ikhlas melayani masyarakatnya, saya yakin dan percaya ini pilihan warga. Pastinya yang maju warga RT 5. Baik, tidak lama-lama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu wa taqaddama min jambi. Sadaqallahu ladzi. Yang saya hormati para warga masyarakat, bil khusus jemaah Mushola Al-Hikmah RT 05 RW 01, terkhusus khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak
Ustadz Husain Ibrahim didampingi dengan pengurus RT-nya Bapak Sunarto alias Ipong. Terima kasih Bapak Ustadz sudah benar-benar aktif di musola ini. Setiap saya datang beliau pasti hadir. Kemudian tokoh masyarakat kita Pak Haji Kasijol, alhamdulillah kita setiap datang juga ada. Alhamdulillah, terima kasih juga Ketua Musola Bapak Bahri, ampura Bapak Bahri. Poho alobatin kok ngapalkeun ngaranna poho kan. Jadi ampura ya. Wih, bulan suci Ramadan mah kudu loba hampura tuh. Kena hampura mah waduh. Cilaka 12. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah sekalian yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya terhadap hadirin sekalian yang hadir di majelis ini. Terkhusus juga terima kasih juga kepada Pak Wakil, Pak Somad. Di sini saya bawa ada Karang Taruna, ada Wakil, ada Sekretaris, kemudian RMK tadi ada kegiatan di luar, jadi izin biasanya digendong-gendong. Alhamdulillah, kemudian ini ada marbot si Denok nih, ambulan Bapak Ipai digendong. Jadi ada wadahnya, kalau di RW1 itu pakem paguyuban kemanusiaan, RW01 ini marbotnya nih. Supirnya biasanya ikut, hari ini libur juga. Tadi habis ngumpul pagi Pak, warga ke-7 masalahnya ada yang meninggal. Ya mudah-mudahan, saya nggak pernah ngitung hari sih kalau puasa, pokoknya ikut aja, pokoknya ngitungnya habis mulut sebentar lagi lebaran. Nah gitu tuh. Dari pertama sampai 15 hari itu kagak ngitung, bodo amat dah. Yang penting tugas saya itu cuma satu, karena ini program unggulan RW1, yakni yang pertama, dari pertama kita ngejabat pengurus ini memang ini udah program banget. Jadi safari Ramadan Tarawih keliling ini bahasanya bisa menyentuh silaturahmi antara pengurus RT dengan para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Itu sih Pak kuncinya sebenarnya, nggak lebih dari itu. Kalau ibadah nilainya hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain. Ya intinya wajib aja gitu. Yang pertama, mari kita sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa menjalankan sholat, bisa berjamaah dan menjalankan sholat sunnah tarawih. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini mudah-mudahan dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahala dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Selanjutnya salawat serta salam mari kita sama sanjungkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikut dan juga sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pesan pertama mungkin gini Bu, Bapak semuanya, karena memang bahaya kebakaran ini cukup marak. Jadi materi saya itu di tarawih keliling nggak ada lebih, walaupun masa jabatan RW saya sebentar lagi beak, tapi itu saya nggak pusing. Yang penting pesan saya buat masyarakat ini menyampaikan pesan moral dulu, karena tugas kita cuma mengingatkan yang baik-baik, kata Pak Ustadz Pasabikul Khairat gitu ya, berlomba-lomba di jalan kebaikan, kira-kira gitu. Nah ini salah satunya menentu kepada bahaya kebakaran. Di waktu puasa pertama sampai hari ini aja di Kecamatan Tambora doang ya, kita nggak ngitung Taman Sari dan lain-lain. Di Kecamatan Tambora ada di Batan Besi 1 RW 6 itu baru pertama. Yang kedua Angke, terus ketiga Toko 3 kebakaran. Kemarin di Tanah Sereal. Sebelumnya sebelum puasa itu Kali Anyar dan Tanah Sereal. Sudah berapa kali? 7 kali, 9 kali, sama yang di RW 6 RW 7 kemarin tuh. Nah kira-kira gitu. Nah pesan saya kepada warga dan masyarakat, khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang berumah tangga, pasti ini menjelang buka puasa
Kalau memang kompornya sudah tidak dipakai lagi, dimatiin, kontrol, cek. Kemudian yang kedua, setelah sahur Bu, menjelang sholat subuh, itu rata-rata listrik Magicom, Magijet lupa nyabut, terus kipas angin dan lain-lain. Jangan sesekali ditinggalin dalam keadaan kosong, itu bisa meledak. Saya sudah melihat kenapa saya bicara seperti ini, karena dulu Liberty tidak pernah terpakai, ada kulkas kosong tuh. Tahun berapa tuh Mas Somad waktu kebakaran Liberty itu? Padahal itu Liberty udah kosong, kebakaran, ada kulkas kosong, nyolok kulpanya, meledak. Dainya nyala kan ya, kita juga yang repot. Ujung-ujungnya yang punya gedungnya mah di sono di Singapura, pada nggak tahu. Giliran yang kayak gitu-gitu ya pusing, ada masalah pengurus RT. Pokoknya mah RT sama RW itu dari mulai anak lahir sampai aki-aki meninggal, bahasanya itu urusan RT sama RW. Jelas ya, maka kita itu bukan pejabat Bu, Pak. Kita ini pelayan masyarakat. Nah ini juga amanah, kalau bukan karena menjalankan amanah, saya nggak mungkin hadir di tengah-tengah Bapak. Saya bukan pinter, cuma menjalankan kewajiban tupoksi saya sebagai pengurus RW, mengajak kepada warga dan masyarakat untuk saling mengingatkan bahwasanya bahaya kebakaran itu luar biasa. Karena kalau dijamret, dicopet, dirampok, cuma satu orang individunya yang rugi. Tapi kalau kebakaran dahsyat Pak. Umpama dari Pak RT tinggal bilang, dari Pak RT itu bisa nyebrang ke yang lain-lainnya. Kalau tidak segera teratasi, nah maka inilah pesan yang paling penting untuk di lingkungan kita. Maka kita ambil contoh, tapi nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita udah kebakaran berapa kali di sini, nauzubillah, udah capek banget. Pada intinya, nanti kalau ada jaringan-jaringan listrik yang kurang baik, tadi sempat mati lampu, ini tolong dicek, nanti biarin. Mana si Budi? Bud, dicek nanti nih, habis lebaran. Jangan sampai mati nih, diteliti supaya kelistrikannya baik nih. Oke? Tinggal bilang sama ketua mushola, nanti diatur sama Pak RT supaya kabel-kabelnya ya diperhatikan. Nah, kabel juga ada masa kadaluarsanya, masa kadarnya, termasuk sendal, sepatu, baju sama ada masa kadarnya. Maka itu juga fungsi yang paling signifikan untuk mengantisipasi kebakaran. Paham ya? Alhamdulillah, satu tuh materi. Udah, itu aja dulu. Ntar dulu yang kedua Bu. Kalau nggak dicatat saya lupa, soalnya umur udah hampir 60 nih. Kemudian yang kedua adalah narkoba. Nah, bahaya narkoba ini luar biasa Bu, kaitannya dengan curas dan curanmor. Narkoba tahu? Kalau narkoba di musola biasanya narikan rokok batur. Nah, bercanda. Iya. Kalau narkoba di tongkrongan anak-anak ABG, anak-anak muda, ada juga aki-aki yang suka main gitu karena udah kecanduan. Tapi saya yakin dan percaya kalau warga RW 1 RT 05 khususnya tidak ada yang seperti itu ya. Cuman tetap pesan moral ini tetap harus saya sampaikan. Kenapa? Kalau narkoba, judi itu tidak ada ampunan di polsek, saya udah tanda tangan masalahnya. Puluhan saya ngeluarin orang narkoba, puluhan juga ngeluarin orang itu, saya langsung tanda tangan, saya tidak bisa lagi ngurus. Apalagi kalau sudah turun di Polres atau Polda Metro. Nah di polsek aja saya udah tanda tangan, udah puluhan Pak, dari tahun 2017. RW hiji, mau kelut, nu ribut, nu selip aja, terus pokoknya mah gitulah. Pokoknya intinya begitulah. Jadi narkoba itu bisa menggelapkan mata, menggelapkan hati nurani kita karena terdorong oleh syaitonir rajim. Bisa nyolong gas, bisa nyolong motor, bisa nyongkel pintu. Nah, maka tadi kaitannya sama sifat kewaspadaan di waktu sahur. Kalau mau ninggalin musola dicek tuh jendela, udah dikunci apa belum? Kalau ngelihat handphone di lemari ibu yang pendek itu dicabut kan 2 juta juga, lepas 1.000 sama dia. Udah lihat, bisa buat beli samping BHS. Nah, coba hasil lemeng bisa pakai buat ibadah, tapi korus tetap aja rusak, itu gak benar. Nah, maka pesan moral ini penting saya sampaikan. Paham ya? Yang kedua ya, tetap hati-hati dan waspada. Yang terakhir, arak-arakan. Nah, arak-arakan bukan kami melarang,
Pak RT juga bukan melarang. Boleh silahkan aja ngarap bangunin sahur anak-anak di lingkungan kita nih. Tapi dengan satu catatan, ini pesan nih yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya melalui Kapolres, dilanjutkan ke Polsek, kemudian 3 pilar, nyampe lah ke kita. Jadi kita itu cuma penyampaian amanah aja kepada masyarakat. Boleh arak-arakan asal dikawal sama ketua RT setempat atau tokoh masyarakat setempat. Karena apa? Dari hasil survei tahun 2012, arak-arakan bangunin sahur itu bisa memicu tawuran. Paham ya? Kalau sudah tawuran, itu yang dibawa bukan botol, bukan batok, bukan piring beling, bukan sendok, celurit, gorok, rantai, rencong, dan lain sebagainya. Subhanallah. Itu saja, Bu. Undang-undangnya itu perkaranya 5 tahun kalau saja nggak salah. Kalau urusan perlindungan anak baru 15 tahun. Udah banyak kan? Kita nggak perlu ngajabarin hal itu. Tapi pada intinya boleh arak-arakan bangunin sahur. Pada dasarnya ada kawalan dari tokoh masyarakat, tokoh agama atau ketua RT. Dan jangan keluar dari lingkungan RW 01. Jadi muter aja dari gang RT 6, RT 4, RT 3. Nah, kalau udah nyebrang ke sebelah sono, RW 3, RW 2 itu akan bertambah buruk nantinya. Mengundang itu yang mengundang bahasa memicu keributan. Wah, ntar sering ledek, terjadilah gesekan fisik, tawuran jedar-jedur, pada ujung-ujungnya sholat subuh itu urusan tawuran lanjut. Nah, kira-kira gitu ya pesan saya dengan penuh harapan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini amal ibadah kita baik yang wajib dan sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pribadi juga jajaran RW 01, karena kami kemarin belum kumpul di sini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa tarawih, sholat sunnah tarawih sampai tamat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bahwa kita memaparkan 3 pilar yang jelas, yang penting, yang itu memang kita harus dihayati banget ya, untuk menjaga hal yang kita inginkan. Kan juga mudah-mudahan ya Bapak itu bisa melakukan kami sebagai warga 01 yang di 005 yang ada di Musyola Abroka ini, dan memaafkan kami sebagai jemaah. Kita saling memaafkan saja dan mudah-mudahan kita dapat ridha rahmat Allah, ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari halayak salat sunnah mikir. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sallallahu alaihi wasallam.